selamat pagi. Welcome back to Rumah Sosiologi, tempat ternyaman belajar sosiologi. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Putri Dian, yang akan mengajari kalian materi sosiologi tindakan sosial pada pagi hari ini. Yeay. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita sadari bahwa setiap hari kita pasti melakukan suatu tindakan sosial. Nah, misalnya setiap pagi kalian salim sama Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah suatu tindakan sosial yang tentu saja memiliki makna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi, hari ini Ibu nggak pengen kalian cuman belajar apa sih pengertian dari tindakan sosial, tetapi juga maknanya baik bagi kehidupan kalian maupun kehidupan orang lain. Jadi, kita akan belajar mengenai tindakan sosial dengan subbab, pengertian, jenis-jenis, dan juga tipe-tipe dari tindakan sosial. Nah, di layar sudah tersedia 3 gambar. Silakan kalian identifikasikan apakah gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 termasuk tindakan sosial. Jika kalian merasa gambar nomor 1 adalah gambar tindakan sosial, silakan angkat tangan kanan. Kalau menurut kalian gambar nomor 1 bukan termasuk gambar tindakan sosial, silakan angkat tangan kiri. Oke? Nanti serentak kompak angkat tangannya di hitungan ke-3. Oke, kita mulai ya. Gambar nomor 1, gambar apakah itu? Oke, siap ya, kita mulai ya. Apakah gambar nomor 1 termasuk tindakan sosial? 1, 2, 3. Oke, kenapa mengangkat tangan kanan? Alasannya apa? Oke, kita lanjut ya di gambar nomor 2. Jadi, nomor 2, gambar apakah itu? Oke, apakah nomor 2 termasuk gambar dari tindakan sosial? 1, 2, 3. Angkat tangannya. Oke, kenapa kalian mengangkat tangan kiri? Alasannya apa? Oke, good job. Kita lanjut di gambar nomor 3 ya. Gambar apakah itu? Oke, apakah gambar nomor 3 termasuk gambar dari tindakan sosial? 1, 2, 3. Angkat tangannya. Oke, kenapa kalian mengangkat tangan kanan? Oke, good job. Dan kita akan belajar jenis-jenis tindakan sosial. Yang pertama, ada tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di layar tersedia gambar 1, gambar 2, gambar 3. Menurut kalian, berdasarkan gambar yang tersedia di layar, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Oke, good job. Kita bahas ya. Jadi, tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya berarti tindakan yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup ada 3, ada primer, sekunder, dan juga integratif. Yang pertama adalah kebutuhan primer, disebut juga kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi supaya manusia bertahan hidup gitu ya. Misalnya makan, minum, kesehatan, dan juga istirahat. Yang kedua adalah sekunder. Nah, sekunder ini bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer atau kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Misalnya kebutuhan akan pendidikan, terus kebutuhan akan alat komunikasi gitu ya, misalnya HP. Nah, yang ketiga adalah integratif.
Nah, kalau integratif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan nilai, norma, moral, dan juga kebersamaan yang ada di masyarakat. Misalnya, prinsip benar dan salah. Contohnya apa, Bu? Contohnya, misalnya kalian lagi ulangan di kelas, terus ada temen yang tanya, nomor 1 jawabannya apa? Nah, karena kalian memegang prinsip bahwa mencontek adalah tindakan yang salah, nah, lalu kalian melakukan suatu tindakan untuk menolak gitu ya, karena mencontek adalah hal yang salah. Nah, lalu ada pengungkapan rasa estetika. Misalnya apa? Misalnya kalian ikut lomba menghias kelas waktu kelas meet. Nah, itu termasuk pengungkapan rasa estetika karena berkaitan dengan keindahan gitu ya. Ya, menurut kalian, jadi yang kedua ada tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Nah, emosi manusia itu ada apa aja sih? Ada marah, sedih, bahagia, terus iba gitu ya. Nah, dari berbagai emosi tersebut akan memunculkan suatu tindakan sosial. Nah, ketika muncul tersebut akan menjadi tindakan yang positif dan juga bisa menjadi tindakan yang negatif. Nah, kalau tindakan yang positif berarti tindakan yang membawa keuntungan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Misalnya, memberikan tempat duduk kepada lansia atau ibu hamil di transportasi umum. Nah, misalnya kalian lagi di transportasi umum, terus melihat ada ibu yang sedang hamil. Nah, karena kalian merasa berempati gitu ya, kasihan melihat ibu hamil yang berdiri. Nah, dari emosi tersebut, kalian lalu melakukan suatu tindakan yang positif, yaitu memberikan tempat duduk kepada ibu hamil tersebut gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau tindakan negatif, tentu saja tindakan yang merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Misalnya tadi ya, gambar nomor 3, ada gambar tawuran gitu ya. Semisal kalian di sekolah punya circle gitu ya, terus ada circle dari sekolah lain yang menjelek-jelekkan circle kalian, terus kalian emosikan, marah, kesel. Nah, dari emosi tersebut lalu muncullah suatu tindakan yang negatif, yaitu tawuran. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa emosi bisa memunculkan suatu tindakan gitu ya. Kita harus sadar supaya tindakan yang kita lakukan selalu tindakan yang positif gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Nah, di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai pulau dan juga berbagai daerah. Nah, ketika masing-masing dari daerah tersebut melakukan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian akan menjadi sebuah kebudayaan yang tentu saja di setiap daerah pastinya berbeda-beda dan unik gitu ya. Nah, ini tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang terus-menerus dilakukan akan menjadi suatu kebudayaan yang akan menjadi ciri khas dari suatu daerah. Misalnya ada upacara Tedak Sinten. Nah, di masyarakat Jawa itu kan menjunjung tinggi keselarasan hidup, terus rasa syukur gitu ya. Nah, dari tindakan mereka yang seperti itu melahirkan sebuah tradisi yang disebut sebagai upacara Tedak Sinten. Nah, upacara Tedak Sinten ini kan sebagai pengungkapan rasa syukur karena si anak bayi akhirnya bisa menapak tanah gitu ya, bisa akhirnya berjalan. Selanjutnya, kita akan belajar tindakan sosial menurut Max Weber. Ada 4, yaitu tradisional, afektif, rasionalitas instrumental, dan juga rasionalitas berorientasi nilai. Yang pertama adalah tindakan sosial tradisional. Nah, ini tindakan dilakukan dari hasil tradisi dan juga adat istiadat. Nah, biasanya seseorang melakukan tindakan sosial tradisional ini bukan karena alasannya, tapi karena memang sudah biasanya seperti itu, gitu ya, sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, individu yang melakukan tindakan ini bertindak sesuai cara yang dilakukan orang-orang sebelumnya, gitu ya, tanpa mempertanyakan alasan seseorang melakukan tindakan tersebut.
gitu ya. Nah, nih ciri khasnya bersifat rutin dan berulang, kurangnya inovasi, cenderung konservatif dan enggan merubah kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya menerima atau memberi sesuatu menggunakan tangan kanan. Lalu seseorang merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Terus misalnya pernikahan menggunakan adat di daerah tertentu gitu ya, misalnya menggunakan adat Jawa atau adat Sunda atau adat Minang gitu ya. Nah, yang kedua adalah tindakan sosial afektif. Kalau yang tadi berdasarkan turun-temurun, kalau afektif itu berdasarkan kekuasaan, masih tanpa pertimbangan akal budi ya, dan tanpa perencanaan yang matang. Nah, biasanya ketika berada di keramaian, tindakan tersebut susah untuk dikendalikan karena orang-orang bereaksi bersama-sama gitu ya, jadi susah untuk dikendalikan. Kemudian tindakan sosial afektif juga bersifat spontan gitu ya. Nah, misalnya ikut memeluk teman yang memenangkan suatu perlombaan. Terus misalnya kalian lagi berkumpul bersama teman, terus teman kalian tiba-tiba ketawa. Nah, kalian spontan ikut ketawa. Oke, paham ya? Yang ketiga adalah tindakan sosial rasional instrumental. Nah, kalau tindakan sosial tradisional dan juga afektif itu tanpa pertimbangan akal budi, kalau yang rasional instrumental ini adalah tindakan yang menggunakan akal pikiran gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu menggunakan cara atau sarana dan prasarana seefisien mungkin gitu ya. Nah, ciri khasnya memiliki tujuan yang jelas, perhitungan yang cermat, dan sarana yang paling efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, siswa memilih belajar semalaman untuk ujian dibandingkan menonton film atau mabar gitu ya. Nah, lalu untuk membuat orang tuanya bangga. Lalu Ani memutuskan untuk membeli buku pelajaran supaya nilainya baik gitu ya, memutuskan membeli buku bersama teman-temannya. Yang terakhir adalah tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai. Nah, ini adalah tindakan yang didasarkan pada nilai tertentu yang dianggap benar oleh seseorang, meskipun tindakan tersebut tidak membawa keuntungan bagi dirinya gitu ya. Nah, individu melakukan tindakan ini bertindak sesuai dengan nilai atau prinsip yang dianggap penting, meskipun tidak membawa keuntungan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kalian ikut kegiatan volunteer gitu ya, itu kan nggak dibayar, tapi kalian tetap mau ikut gitu ya, karena menurut kalian mengikuti kegiatan volunteer tersebut merupakan hal yang benar gitu ya, jadi kalian tetap ikut meskipun nggak dibayar. Nah, Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.